Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Novianti dari kelas 12 TKJ. Saya akan mempresentasikan peta konsep tentang strategi dakwah Islam di Indonesia. Akan ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, strategi dakwah Islam melalui jalur perdagangan. Strategi dakwah Islam di jalur perdagangan bermula dari para pedagang Muslim yang bermukim di pesisir Pulau Jawa. Mereka berhasil membangun masjid-masjid dan mendatangkan mula-mula dari hingga jumlah Muslim semakin meningkat. Akhirnya muncullah kampung-kampung dan pusat kekuasaan Islam. Kemudian selanjutnya melalui jalur perkawinan. Tersebarnya Islam ke Indonesia tidak terlepas dari hubungan perkawinan antara wanita Muslim dengan keturunan raja atau bangsawan lokal. Hanya saja putra raja atau bangsawan harus memeluk Islam terlebih dahulu. Begitupun juga sebaliknya. Melalui jalur perkawinan, mereka telah menanamkan cikal bakal kader-kader Islam di lingkungan masyarakat. Selanjutnya di jalur tasawuf. Para pengajar tasawuf mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, sehingga agama Islam mudah dimengerti dan diterima. Selanjutnya, melalui jalur pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan dilakukan dalam pesantren-pesantren. Di dalam pesantren, para mubalik atau kiai mengajar para santri di berbagai daerah. Setelah lulus, para santri akan kembali ke kampung halamannya dan mengajarkan ajaran Islam yang telah mereka dapatkan selama di pesantren. Selanjutnya, melalui jalur politik. Nah, ada dua macam pendekatan politik antara ulama dan kerajaan, yaitu yang pertama, ulama mengislamkan raja sehingga membawa pengaruh pada lingkungan kerajaan. Kedua, para ulama membantu berdirinya kerajaan-kerajaan baru bercorak Islam dan mengembangkan pengaruhnya ke kerajaan lain. Selanjutnya melalui jalur kesenian. Salah satu strategi para mubalik dalam menyebarkan Islam melalui kesenian contohnya adalah pertunjukan wayang yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, di mana ceritanya itu sebagian besar diangkat dari cerita Mahabharata dan Ramayana, tetapi di dalamnya tetap disisipkan ajaran Islam dan nama-nama pahlawan Indonesia. Kemudian poin selanjutnya tahapan-tahapan dakwah. Yang pertama ada tahapan pengenalan agama. Tahap awal dimulai dengan mengenalkan dan mengajarkan masyarakat untuk memeluk agama Islam secara formal. Pada tahapan ini mereka menemukan bentuk ritual dan ajaran yang berbeda pada agama sebelumnya. Kemudian ada tahap pendalaman agama. Pada tahap ini lahir lembaga-lembaga pendidikan formal seperti pesantren dan madrasah. Kemudian muncul para penulis dan dari kalangan ulama, terutama dalam pemikiran agama dan sastra. Kemudian tahap pengembangan intelektual. Pada abad ke-17 Masehi terjadi peningkatan dan penyempurnaan ajaran Islam. Tradisi intelektual pada saat itu sangat mengagumkan. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya beberapa ulama dengan karya-karya monumental, mulai dari fikih, usuluddin, tasawuf, tafsir hadis, retorika hingga astronomi. Kemudian yang keempat, tahap ke arah pembaruan. Gerakan pembaruan sering diistilahkan dengan tajdid. Pada tahun ini, gerakan-gerakan keagamaan tumbuh menjadi gerakan kebangsaan. Dan yang terakhir adalah tahap kematangan intelektual. Nah, lahirnya tokoh-tokoh pemikir Islam pada tahun 1970-an merupakan bukti kematangan intelektual dalam dunia Islam di Indonesia. Para pemikir ini sebagian besar adalah
aktivis kampus. Dan para tokoh pemikir Islam inilah lahir gagasan-gagasan agar nilai-nilai Islam tetap mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulan dari presentasi ini adalah dari strategi dakwah Islam di Indonesia dapat disimpulkan bahwa penyebaran Islam di negeri ini telah melibatkan berbagai jalur pendekatan yang efektif, mulai dari perdagangan yang dilakukan oleh pedagang muslim dari berbagai wilayah, peran perkawinan antar muslim dan non-muslim, penerapan ajaran tasawuf yang menekankan aspek spiritualitas dan mistis, pendidikan agama yang berkembang di pesantren, peran politik utama dan penguasa dalam penyebaran Islam, hingga pemanfaatan kesenian sebagai media dakwah. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa dakwah Islam di Indonesia telah berkembang secara luas dan beragam, mengakomodasi berbagai lapisan masyarakat dengan pendekatan yang relevan dan efektif sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi